Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Nah, hari ini kita mau belajar terkait dengan PPU ya, pengetahuan dan pemahaman umum. Ya, nanti kita membedah soal di PPU ini. Nanti ada berbagai soal seperti soal kata, kalimat, maupun wacana ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan soalnya dari soal yang pertama dulu. Jadi nanti sistem soalnya adalah disajikan teks, kemudian ada soal yang merujuk ke teks tersebut. Nih, yang pertama ini ada teks terkait dengan hewan ya, teksnya hewan. Apa itu hewan apa? Di sini ada hewan ya, dia mirip dengan gajah, tetapi bukan gajah. Kemudian hewan ini merupakan hasil penelitian ya, telah diteliti oleh ilmuwan dan dia itu biosens bernama kolosal. Nah, dari biosens bernama kolosal. Kemudian dari Science Alert, salah satu media ya, ini ada kerjasama antara Genetika Harvard kalau ada mamut ya, mamut untuk dapat berpotensi untuk menjadi model kerja, memulihkan ekosistem gitu. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu, nomor satu. Nomor satu adalah yang ditanyakan, manakah ide pokok yang dapat digunakan untuk mengembangkan paragraf pada bacaan di atas? Ide pokok yang dapat digunakan untuk mengembangkan. Berarti ide pokok di paragraf selanjutnya. Di sini kan ada dua paragraf ya. Ya, ada dua paragraf. Yang pertama itu mamut, penjelasan dari mamut, kemudian yang kedua itu pola migrasi ya, dimulai dari situ. Nah, karena yang ditanyakan adalah ide pokok dari pengembangannya, berarti kita harus tahu ide pokok dari paragraf ke-1 dan paragraf ke-2 ya. Kira-kira ide pokok dari paragraf ke-1 ini apa? Ide pokoknya. Oke, ide pokok dari paragraf ke-1 adalah apa itu kira-kira? Oke, ide pokok paragraf ke-1 adalah rencana peneliti ya. Jadi ini merupakan rencananya si peneliti ya. Rencananya. Rencana peneliti terhadap apa? Terhadap mamutnya gitu ya. Rencana peneliti ya. Menghidupkan kembali mamut. Jadi mamut itu pengen dihidupkan kembali oleh si peneliti ya. Tapi ini masih rencana. Nah, kemudian yang paragraf 2, kira-kira ini ide pokoknya apa? Paragraf 2 ini. Ada yang tahu tidak? Oke. Paragraf 2 ini adalah dampak ya. Kalau paragraf 1 itu tadi rencananya, nah paragraf 2 ini adalah dampaknya. Dampak dari apa? Dampak dari mamut yang dihidupkan kembali oleh peneliti itu ya. Nanti apakah akan berdampak positif atau berdampak negatif gitu ya. Bisa berdampak positif ya kalau di sini ya, di paragraf 2 ya. Nah, berarti kan selanjutnya paragraf ketiganya nanti akan bahas apa? Kira-kira dari A, B, C, D, E ini yang mana yang sesuai? Tentunya yang memungkinkan akan dibahas ini berkaitan dengan rencana dan dampaknya ya untuk menghidupkan kembali si mamut. Coba kita lihat yang A dulu. Proses perusahaan yang tertarik dengan proyek menghidupkan kembali mamut. Apakah dia membahas perusahaannya? Tidak ya. Dia membahas rencananya dan dampak dalam menghidupkan kembali mamut. Bukan bahas perusahaannya, tapi bahas mamutnya ini. Kemudian yang B, pentingnya menghidupkan kembali mamut untuk ekosistem arktik
Arktik. Arktik. Kira-kira tepat atau tidak kalau yang B? Yang B itu kurang tepat ya. Karena ini sudah ada di paragraf berapa? Sudah di paragraf kedua di sini. Paragraf kedua ini. Selain itu, Lam mengungkapkan pula dalam membawa kembali spesies purba. Nih dari sini nih, pola migrasi besar mamut berbulu dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik, ya, sehingga dapat mengurangi perubahan iklim utama seperti penyerapan karbon dan penekanan metana. Selain itu, Lam mengungkapkan pula dengan membawa kembali spesies purba yang punah seperti mamut berbulu. Teknologi tersebut juga bisa membantu melestarikan spesies yang berada di ambang kepunahan serta memulihkan hewan yang punah akibat manusia ya. Jadi yang B itu sudah ada di paragraf kedua ya. Paragraf 2. Nah, kemudian kalau yang C, penjabaran bentuk fisik dari hewan mamut yang telah lama punah. Kira-kira cocok tidak kalau di paragraf 3 nantinya kita jabarin bentuk fisiknya dari mamut yang telah punah. Cocok tidak? Kurang cocok ya. Kenapa? Karena dia sudah ada nih di paragraf pertama. Namun para ilmuwan, nah ini fisiknya adalah bentuknya mirip dengan gajah ya. Bentuknya itu mirip dengan gajah. Jadi dia udah disinggung. Kalau udah disinggung di paragraf pertama, terus kemudian dia muncul di paragraf ketiga, kan jadi kurang tepat ya. Harusnya kalau misalkan dia mau dimunculkan, harusnya ada di paragraf kedua, bukan paragraf ketiga. Itu. Kemudian yang ini, macam-macam penyebab kepunahan hewan mamut dan solusinya. Kira-kira tepat atau tidak? Kurang tepat ya. Kenapa? Karena dari dua paragraf ini kan dia bahas rencananya penghidupan kembali. Nah, tapi yang D ini dia membahas macam-macam penyebab kepunahannya. Kan gak nyambung, ya. Tiba-tiba penyebabnya apa kok punah? Kecuali kalau paragraf 1 sama paragraf 2 itu bahas kepunahan. Baru kemungkinan yang D ini agak nyambung. Tapi karena ini bahas cara menghidupkan kembalinya, berarti kurang tepat yang D. Kemudian yang E. E ini adalah rencana metode yang digunakan untuk menghidupkan kembali mamut ya. Masih berkaitan dengan, nah berarti kan kita tahu nih caranya ya. Cara menghidupkan mamut itu gimana? Itu kan paragraf 3-nya. Karena di paragraf 1 rencananya apa ya. Kemudian ahlinya siapa seperti itu kan. Kemudian yang kedua nanti dampaknya gimana nih kalau misalkan terjadi penghidupan kembali si mamut ini. Nah, kalau udah tahu dampaknya kira-kira bagus, kan baru kita rencanakan ya. Seperti kita menyusun suatu kegiatan gitu. Oh, nanti bakal seperti ini. Kemudian kita tahu kalau itu dampaknya baik. Oh, berarti ya udah kita susun nih metodenya apa aja, caranya bagaimana. Nah, berarti kan ini cocok nih yang paragraf 3 kalau di yang E gitu ya. Oke, Ibu lanjut ke nomor 2. Itu ada makna kata ambang pada teks di atas adalah. Nah, kita cari. Kita kira-kira adik-adik menemukan tidak kata ambang? Kata ambang ini ada di paragraf ke berapa ya? Nah, coba temu tidak? Nah, ini ya, sudah ada di sorotan atau di highlight dengan huruf tebal di paragraf kedua, kalimat kedua. Selain itu, Lam mengungkapkan pula dengan membawa kembali spesies purba yang punah seperti mamut berbulu teknologi tersebut juga bisa membantu melestarikan spesies yang berada di ambang kepunahan serta memulihkan hewan yang punah akibat manusia. Nah, ambang itu kan berarti
belum punah ya. Berarti kira-kira apa jawabannya? Kalau yang A, tingkat. Tingkat itu apa tingkat? Tingkat itu adalah eh, gimana tingkat? Ambang itu apa sih maknanya? Ambang itu adalah antara bisa ya, antara kemudian mendekat. Nah, itu ambang ya. Kalau tingkat gimana? Coba kita ganti dengan kata tingkat. Teknologi tersebut juga bisa membantu melestarikan spesies yang berada di tingkat kepunahan. Kira-kira sesuai atau tidak? Ya, sesuai ya, sesuai. Tingkat ini bisa tingkat ambang gitu. Nah, kalau yang B coba kita lihat hampir. Hampir itu maknanya apa hampir? Hampir itu nyaris ya. Tingkat kepunahan itu belum tentu nyaris ya. Kalau hampir itu dia nyaris. Nah, kalau batas maknanya apa batas? Batas itu enggak sesuai ya, karena batas itu berkaitan dengan garis ya. Garis. Kalau tempat apa tempat? Oke, tempat apa maknanya tempat? Tempat itu adalah eh, suatu hal ya, sesuatu yang dipakai untuk meletakkan atau menempatkan gitu ya. Berarti malah sama tidak sesuai di tempat kepunahan kan nggak sesuai. Kan bukan suatu hal yang diletakkan itu ya spesies tersebut gitu. Kalau angka juga kurang sesuai karena dia kan angka itu berupa bilangan ya, bilangan. Maka kalau ambang itu kan bukan suatu bilangan ya, maka kalau diganti dengan bilangan juga kurang tepat gitu. Sebenarnya yang hampir mirip di sini maknanya adalah hampir, cuman dia kurang tepat ya kalau pakai hampir karena hampir itu nyaris nyaris punah kepunahan, nyaris punah serta memberikan hewan yang punah akibat manusia. Di ambang itu tingkat tingkat kepunahan, berarti dia memang udah punah gitu ya. Oke, gue lanjut ke nomor 3. Hubungan antar paragraf yang tepat berdasarkan bacaan di atas adalah. Nah, kita kan tadi udah baca nih paragraf 1 apa, paragraf 2 apa. Kira-kira paragraf 1 itu dia termasuk paragraf yang seperti apa? Paragraf pertama merupakan sebab dari paragraf kedua. Apakah iya penyebab dari paragraf 2 itu ada di paragraf 1? Bukan ya, kurang tepat ya. Karena kan bahasnya tadi rencana, bukan penyebab ya, bukan penyebab, misalkan penyebab adanya mamut gitu atau penghidupan mamut. Nah, itu baru kalau penyebab itu bahasnya seperti itu. Tapi kan ini dia bahas rencana. Tentunya bukan sebab ya. Kalau ini yang B, paragraf pertama merupakan alasan dari paragraf kedua. Apakah menjadi alasan? Kurang tepat ya, karena paragraf pertama itu dia nggak bahas alasan dari paragraf kedua ya. Kemudian paragraf kedua merupakan pertentangan paragraf pertama. Apa iya paragraf kedua menentang paragraf pertama? Kira-kira menentang tidak paragraf kedua ini? Kurang tepat ya, karena paragraf 2 ini kan tidak menentang, malah mendukung kan ya dampaknya. Berarti kan melanjutkan dari paragraf kedua, paragraf ke satu, ya paragraf keduanya. Tadi kan Ibu bilang kalau ini rencana, dampak, kemudian paragraf ketiganya adalah rencana. Berarti kan yang dampak ini kan dampaknya positif. Kalau dampaknya positif berarti dia tidak menentang dari rencananya, gitu. Kemudian kalau yang D ini, D itu adalah paragraf kedua merupakan penjelasan dari paragraf pertama. Apakah dia menjelaskan? Coba menjelaskan tidak?
Gini, kita lihat dulu menjelaskan atau tidak ya. Di sini di kalimat terakhir paragraf pertama bunyinya gini, mengutip Science Alert, perusahaan yang akan bekerja sama dengan ahli genetika Harvard ini menyebut upayanya untuk menghidupkan mamut dapat berpotensi untuk menjadi model kerja untuk memulihkan ekosistem yang rusak atau hilang, sehingga membantu memperlambat atau bahkan menghentikan efek perubahan iklim. Ya, pola migrasi besar mamut berbulu dianggap penting untuk menjaga kesehatan lingkungan kawasan Arktik sehingga dapat memerangi perubahan iklim utama seperti penyerapan karbon dan penekanan metana. Seperti itu ya. Jadi dia menjelaskan atau tidak? Ya, menjelaskan ya, karena dia kan nyambung rencana dan dampaknya gitu. Habis rencananya apa, baru kita tahu dampaknya. Berarti menjelaskan lebih rinci dari paragraf pertama. Ya, berarti ini nomor 3 jawabannya adalah yang D. Kalau yang coba kita lihat dulu. Paragraf pertama merupakan akibat dari paragraf kedua. Oh, bukan ya, karena dua paragraf ini bukan hubungan sebab akibat. Ini berarti kebalikannya dari yang A. Ya, yang pilihan A itu kan sebabnya, yang pilihan E itu akibatnya. Padahal dua paragraf ini bukan paragraf sebab akibat. Nah, kalau misalkan paragraf sebab akibat itu cirinya apa sih? Pasti cirinya ada konjungsi oleh karena itu ya. Oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, ini ciri paragraf sebab akibat. Ya. Karena di sini tidak ada di paragrafnya, berarti bukan paragraf sebab akibat. Otomatis jawabannya A dan E itu kurang tepat. Gitu. Nah, oleh sebab itu atau oleh karena itu. Itu ya. Kemudian, Ibu lanjut ke nomor 4. Ya, ke nomor 4. 4 itu adalah kata memerangi. Pada bacaan di atas dapat diganti dengan kata memerangi. Dapat memerangi. Memerangi itu apa memerangi? Memerangi, kira-kira apa memerangi? Ini ya, dapat memerangi perubahan iklim utama. Memerangi, perang, berarti kan berlawanan, perang ya. Ada musuh gitu ya. Nah, apakah membasmi? Membasmi kira-kira tepat atau tidak? Kalau membasmi itu kan musnah ya, membasmi. Membasmi hama. Nah, berarti kan musnah, memusnahkan hama. Tapi kalau perang kan belum tentu musnah. Bisa aja antara kalah atau menang gitu kan. Namanya perang gitu ya. Nah, ini kan musnah. Kalau membasmi pasti musnah mati. Kalau memerangi belum tentu dia mati gitu kan. Berarti apa? Kalau melawan, melawan. Kira-kira tepat atau tidak melawan itu? Tepat ya, karena melawan itu dia ada dua pihak ya, ada dua pihak. Berarti dia sama dengan memerangi. Atau nama atau makna lain dari melawan apa sih? Mencegah ya, mencegah, mencegah. Nah, yang C itu memperlambat. Kalau memperlambat malah menjadi lambat gitu ya. Malah nggak nyambung kalau memerangi. Mengurangi, mengacaukan. Nah, mengacaukan ini masih masuk ini kalau mengacaukan. Tapi mengacaukan itu maknanya apa sih? Membuat kacau ya, membuat kacau. Jadi dia bisa aja satu pihak. Kalau memerangi kan itu ada dua pihak gitu ya. Nah, yang di sini tuh yang ada dua pihak adalah melawan gitu ya. Oke, ini berarti kita udah membahas 4 soal ya. Oke, Ibu lanjut dulu ya ke soal nomor 5. Sebentar, Ibu hapus dulu. Nah, ke soal nomor 5.
Baik, soal nomor 5 ini ada di pojok sebelah kiri. Kira-kira terlihat atau tidak itu? Ya, semoga terlihat ya. Di pojok sebelah kiri itu, nah ini soalnya ada di bawah ini ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah berikut ini kalimat yang tidak logis ya. Tidak logis. Tidak logis itu yang seperti apa? Tidak logis. Kalimat yang tidak logis itu berarti kalimat yang tidak efektif ya. Karena syarat dari kalimat efektif itu adalah kalimat yang logis. Nah, ciri kalimat yang logis itu apa? Jelas. Jelas SPOK-nya atau SPOPL-nya. SPOPL logis. Logis itu dia jelas SPOPL-K. Ya. Jadi minimal atau SP ya. Jelas strukturnya. Ya, jelas strukturnya. Nah, berarti kita harus membedah dulu strukturnya sesuai dengan pilganya. Ya. Pilga nomor A itu adalah kalimat satu. Ya, kalimat satu kira-kira jelas tidak itu SPOK-nya? Coba dianalisis dulu. Nah, coba dianalisis dulu. Kalimat satunya adalah menopause. Baik, oke. Menopause ya. Menopause adalah perempuan yang seringkali ditandai dengan beberapa perubahan fisiologis ya. Yang tidak logis itu berarti kalau menopause ini berarti kita tentukan subjeknya dulu ya. Kalimat satu. Coba kalimat satu ada kata yang ya. Ada kata yang di sini. Nah, yang ini dia sebagai peluasan subjek. Menopause pada perempuan yang seringkali ditandai termasuk bilangnya masa terangkat. Nah, berarti predikatnya nggak ada. Maka kata yang ini perlu dihapus ya. Perlu dihapus. Sehingga menopause pada perempuan seringkali ditandai ini jadi predikat. Yang seringkali ditandai ini jadi predikat. Ya, kalau dia dihapus ya, berarti kalimat satu tidak logis. Berarti jawaban A sama B salah karena ada kalimat satunya. Coba kita ke kalimat 2 ya. Oh, ini yang ditanyakan, oh tidak logis ya. Oke, kita kalimat satu berarti betul tidak logis ya, sama-sama tidak logis. Yang ditanyakan adalah tidak logis. Kemudian kita ke kalimat 2 coba. Sebuah studi ilmiah yang dilakukan Universitas Minnesota bekerjasama dengan Universitas India ya mengungkapkan bahwa India sampai India ini dia subjek ya mengungkapkan itu predikat ya bahwa sampai akhir ini adalah objek. Berarti kalimat dua ini logis ya. Kita udah menemukan kalimat satu yang tidak logis. Berarti jawabannya tentu yang B karena bukan yang A. Kenapa bukan yang A? Karena yang kalimat duanya adalah logis ya. Maka jawabannya yang B. Coba kita lihat kalimat empatnya. Kalimat empatnya itu ini ya, konsumsi cukup protein sebelum menopause yang dapat membantu mencegah hilangnya massa otot. Nah, ini juga langsung
ke subjeknya ya, satu kalimat itu menjadi subjek. Nah, harusnya yang di sini harus dihapus gitu ya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Pertanyaannya yang nomor 6, Kak. Kata mekanisme dalam bacaan tersebut berasosiasi. Apa sih asosiasi itu? Asosiasi adalah perumpamaan. Berarti makna yang diumpamakan ya. Atau bisa juga lambang. Contohnya gimana, Bu? Contohnya apa? Ya. Contohnya gimana? Contohnya adalah putih gitu ya. Putih melambangkan apa? Melambangkan suci. Merah, merah melambangkan berani ya. Nah, gitu. Itu namanya berasosiasi, perumpamaan ya. Kita lihat mekanisme. Berarti kan ini mengubah mekanisme sinyal mikroRNA ya pada otot rangka yang dapat menyebabkan hilangnya massa otot. Nah, kira-kira mekanisme di sini maknanya apa? Jadi harus kita sesuaikan dengan konteksnya ya. Nah, mekanisme di sini adalah cara kerja ya. Maknanya adalah cara kerja. Cara kerja. Ya kan? Berarti cara kerja itu ada di jawaban A, ya kan? Coba kita ganti dengan kata cara kerja di kalimat tersebut. Sebuah studi ilmiah yang dilakukan Universitas Minnesota bekerja sama dengan Universitas dari Finlandia mengungkapkan bahwa kekurangan estrogen mengubah cara kerja sinyal mikroRNA pada otot rangka yang dapat menyebabkan hilangnya massa otot. Betul ya? Nah, berarti bisa masuk ya. Berarti jawabannya adalah yang A, seperti itu. Oke. Ibu lanjut lagi ke nomor 7. Kalimat 6 dan 7 berdasarkan bacaan tersebut memiliki hubungan apa? Nah, tadi kan Ibu udah bilang kan, kalau hubungan penyebab, ya, sebab akibat, itu apabila ada oleh karena itu, tadi ya, oleh sebab itu. Nah, ini ciri konjungsi ya, ada konjungsinya ini. Kalau hubungan penyebab. Kalau hubungan penguat, itu cirinya apa cirinya? Nah, ini udah ada di soal sebelumnya ini. Kalau penguat, cirinya apa penguat? Ada kata bahkan ya. Coba kita cek dulu apakah ada bahkan di kalimat 6 sama 7. Nah, 6 bahkan, nah ada kan? Nah, penguat itu dikuatkan oleh bahkan ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang penguat yang A gitu. Kalau persetujuan berarti kan setuju gitu ya. Pertentangan berarti ada kata namun, akan tetapi. Nah, itu. Jawabannya ada yang A. Oke. Ibu lanjut ke nomor 8. Coba nomor 8 pertanyaannya apa? Nomor 8. 8 itu pertanyaannya adalah kesamaan bentuk koan pada kekuatan dalam kalimat 3. Oke, kita cari kalimat 3. Oke, ini. Kekuatan ya ada di sini ya. Kira-kira maknanya apa kekuatan itu? Kesamaan ke A-nya. Kekuatan itu maknanya apa kira-kira? Kekuatan berarti kan ada imbuhan kesamaan, ya kan? Maknanya apa kekuatan? Tentang kuat, keadaan kuat gitu ya. Keadaan kuat gitu. Kelemahan, keadaan lemah. Kalau kekuatan berarti keadaan kuat. Nah, berarti kita cari kata yang maknanya adalah keadaan ya. Coba di opsi A atau pilihan A dipilih yang
Ada kata keguguran, ya, keguguran. Apakah maknanya keadaan gugur? Di situ keluarga korban keguguran mengajukan tuntutan hukum, ya, terhadap klinik yang diduga telah melakukan malapraktik. Keguguran itu di situ maknanya adalah perbuatan yang tidak disengaja, ya kan? Kan ini tidak disengaja oleh mungkin perawatnya, ya. Bukan berarti disengaja, ya. Tidak sengaja. Perbuatan tidak disengaja. Tidak sengaja, ya. Perbuatan tidak sengaja. Kemudian yang B coba. Yang B itu adalah siswa yang sering ketiduran. Nah, ketiduran apa? Tidak sengaja juga kan? Ya kan? Ada ketiduran. Ini dia tidak sengaja. Nah, berarti bukan maknanya bukan yang ini, bukan yang kekuatan itu kan keadaan, ya. Keadaan. Ibu tulis dulu di sini keadaan. Coba kita lihat yang C. C itu ada kata kesenangan. Nah, kira-kira makna kesenangan tersebut termasuk keadaan atau bukan? Segelintir anak muda di perkotaan yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba karena mencari kesenangan. Kesenangan itu keadaan senang atau tidak? Ya, keadaan senang, perihal senang, ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Dan yang D, coba kita lihat. Yang D itu ada kata kebesaran. Kalau kebesaran itu adalah apa? Kebesaran itu terlampau besar, ya, atau terlalu, ya, terlalu besar. Berarti maknanya terlalu, bukan keadaan. Dan yang E ini ada kata kemahalan. Kemahalan juga terlalu, sama, ya, sama dengan yang D. Berarti dia tidak tepat. Oke. Ibu lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini ada di bawah sini. Berikut ini kelompok kata yang berpasangan tetap. Berpasangan tetap. Berdasarkan bacaan tersebut adalah berarti dia selalu tetap, dia pasangannya tidak boleh dipisahkan. Contoh katanya apa? Contoh katanya adalah dia berupa kata majemuk. Ya, katanya kata majemuk nih. Kata majemuk, ya. Nah, berarti kita cari yang kata majemuk yang mana? Perubahan siologis. Apakah kata majemuk? Bukan, ya. Oke. Kalau bukan, coba kita yang B. Studi ilmiah. Bukan kata majemuk, ya. Dia frasa, ya. Nah, kalau bekerja sama, bekerja sama. Bekerja sama itu adalah kata majemuk, ya, karena dia suatu aktivitas, ya, kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, ya, dengan minimal ya 2 orang gitu. Berarti adalah jawabannya yang C. Oke. Ibu lanjutkan ke yang nomor 10. Nah, 10 ini ada teks. Teksnya nih berarti udah beda teks, ya, dari yang tadi. Manakah gagasan pokok paragraf kedua teks di atas? Paragraf kedua ini mulai dari nomor 5 ini. Ini paragraf kedua, ya. Kira-kira gagasan utamanya atau ide pokoknya itu yang mana?
Yang mana kira-kira? Yang nomor 10 itu. Gagasan pokok paragraf kedua. Coba kita baca dulu ya. Pemanfaatan tanah desa sudah diatur di Pergub Pemanfaatan Tanah Desa. Staf Tepas Panitikismo Kanjeng Raden Tumenggung Suryo Satrianto menjelaskan izin pemanfaatan tanah desa dimulai dari desa, lalu Kunde Niti Mandala, serta tata sasana atau dinas pertanahan dan tata ruang DPTR Kabupaten. Rekomendasi Bupati lalu ke provinsi. Setelah verifikasi dari provinsi dilanjutkan ke Tepas Panitikismo. Berarti kira-kira gagasan utamanya ini bahas apa ini? Teks kedua atau paragraf kedua. Apakah bahas persoalan unik tanah desa? Tidak ya, tidak bahas ya, tidak bahas keunikannya ya. Apakah bahas prosedur pemanfaatan tanah desa saat ini? Dia intinya kan ini, pemanfaatan tanah desa ya. Prosedurnya ada verifikasi ya, berarti betul ya dia ada prosedurnya. Kalau tanggapan tidak, rumitnya juga tidak, dia tidak bahas seberapa rumit gitu. Kalau yang sulit diatur, kalau sama rumit itu sama kan, D sama E, berarti kan bukan. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang B. Itu. Oke, Ibu lanjut lagi ke nomor 11. Nomor 11 itu kata bercetak tebal pada bacaan di atas bersinonim dengan kata berikut. Nah, verifikasi nih. Verifikasi apa? Pengesahan, pemeriksaan, penilaian, percobaan, kebetulan. Kalau kebetulan, setelah verifikasi dari provinsi, berarti kan setelah berkas tersebut diapakan? Diperiksa ya, diperiksa ya, diverifikasi itu diperiksa ya. Kalau pengesahan kan berarti udah dicap, udah diverifikasi. Setelah verifikasi baru pengesahan. Oke, tapi verifikasi itu apa? Pemeriksaan. Oke, lanjut ke nomor 12. Oke, nomor 12 itu pertanyaannya adalah hubungan. Nah, kita berkaitan dengan hubungan tadi. Kira-kira sebab akibat atau bukan ini? Coba kita lihat ya. Hubungan ini ya, paragrafnya ini tadi ya, yang pemanfaatan tanah desa itu. Kita baca yang paragraf pertama dulu. Paragraf pertama ini bahas apa? Bahas persoalan unik tanah desa di daerah istimewa Yogyakarta ya. Kalau ini kan berarti tadi yang nomor 10 ini berarti dia di paragraf pertama. Nah, berarti paragraf keduanya bahas prosedurnya. Nah, kalau yang pertama adalah persoalan uniknya, yang kedua adalah prosedurnya. Berarti dia paragraf pertama itu bukan sebab ya, dan bukan akibat juga. Berarti AB ini kurang tepat. Paragraf 2 ini contoh dari paragraf pertama. Bukan contoh juga. Kalau contoh itu berarti dia paragraf keduanya ada kalimat apa? Kalimat perincian. Kan ini tidak ada kalimat perinciannya, berarti bukan contoh. Dan paragraf kedua merupakan penolakan. Nah, bukan penolakan juga. Penolakan itu kan ditolak gitu ya, nggak ada kata-kata ditolak gitu. Nah, kalau penjelasan, ya betul ya, karena paragraf pertama dia memapar uniknya, kemudian yang kedua bahas apa tadi prosedurnya, berarti kan menjelaskan nih paragraf keduanya. Gitu. Nah, lanjut ke nomor 13. Alasan penambahan kata kalimat ada tanah desa yang dipakai untuk kantor pemerintahan, ada juga yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada bacaan di atas adalah, berarti ini ada di kalimat berapa? Atau ada di paragraf keberapa?
Coba, ini kira-kira dimasukkan ke mana ini? Ada di mana ini dia? Ada di kalimat mana? Alasannya kenapa kok ada kalimat tersebut? Itu ya. Tadi apa tadi? Ada tanah desa yang dipakai untuk kantor pemerintahan. Kemudian ada juga yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pada bacaan di atas adalah alasannya penambahan. Kalau ditambahkan kalimat itu, kenapa? Untuk apa? Untuk Kalau untuk mendetailkan fungsi utama dari pemanfaatan tanah desa, gimana? Untuk mendetailkan fungsi utamanya, tepat atau tidak? Kurang ya, kurang tepat ya, karena dia kan menjelaskan perwujudan pemanfaatannya. Contoh dari pemanfaatannya itu ini kesejahteraan masyarakat, kantor pemerintahan. Nah, itu kan contoh ya, sebagai contoh dari pemanfaatan tanah desa. Berarti yang tepat adalah yang menjelaskan perwujudan pemanfaatan tanah desa yang beragam. Berarti yang C. Ini ya. Kalau bagi pemerintah semata kan enggak. Kalau yang B ya bedanya sama yang B. Karena ini juga untuk masyarakat juga nih contohnya. Ada untuk masyarakat. Berarti dia kan secara keseluruhan pemanfaatannya. Berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ini udah teks baru ya. Oke, Ibu hapus dulu yang sesi ini. Slide ini. Baru kita lanjut ke nomor 14. Ada teks apa lagi nih? Nah, ini nomor 14 ya. Nomor selanjutnya. Oke. Nomor 14 itu pertanyaannya adalah hubungan. Nah, hubungan lagi, bahas hubungan. Nah, kalau PPU itu memang banyak juga hubungannya ya. Itu. Hubungan yang tepat mengenai paragraf pertama dan kedua. Kira-kira apa paragraf pertama dan kedua? Hubungan yang tepat kira-kira. Paragraf pertama ini bahas apa sih? Paragraf pertama itu nomor 1 sampai 3 ya. Paragraf keduanya adalah nomor 4 sampai 7. Paragraf pertamanya kita baca dulu ya. Nah, ini kan wilayah Jakarta sudah dilanda banjir sejak belasan abad lalu. Hadirnya pemerintahan dan tata kelola modern dalam 400 tahun terakhir ternyata belum mampu menyediakan jalan keluar bagi megapolitan ini. Permasalahan banjir tersebut seakan menjadi bencana alam rutin setiap tahun. Berarti paragraf pertama bahas apa? Tentang masalah banjir di Jakarta ya, masalah banjir. Masalahnya ya berarti. Kemudian di paragraf kedua, analisis yang dilakukan oleh Katrina Carles, peneliti senior bidang geografi dan lingkungan di University of Oxford, Inggris, menemukan bahwa sepanjang era modern, penanganan banjir di Jakarta selalu mengandalkan infrastruktur sebagai solusi. Berarti kan harus pakai infrastruktur, misalkan adanya penyerapan airnya, ya kan? Kemudian, padahal pendekatan infrastruktur memiliki dampak lingkungan dan peningkatan risiko banjir di tempat lain. Nah, betul kayak misalkan membuat bendungan, itu kan bisa juga kalau bendungannya meluap bisa membanjiri juga ya. Lebih dari itu, pendekatan infrastruktur saja tidak mengatasi penyebab utama banjir. Solusi lain dari permasalahan banjir ini sudah seharusnya segera ditemukan. Berarti paragraf kedua ini bahas
apa? Bahas hasil penelitian ya. Hasil ini kan masalahnya hasil yang belum ada solusi ya, yang ternyata solusinya itu belum ada solusi yang efektif. Ada sebenarnya solusinya tadi infrastruktur, tapi dia belum efektif. Nah, paragraf 2 ini bahas hasil penelitian atau hasil risetnya ya. Nah, kira-kira kalau sebab akibat ya tidak. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau sebab akibat harus ada SPOK, harus ada konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu. Berarti bukan yang A atau yang B. Kalau bantahan, enggak ya, enggak membantah ya. Dia enggak membantah kok, dia malah menjelaskan kok kalau misalkan, oh ada loh penelitian terkait banjir di Jakarta gitu. Berarti bukan membantah, berarti apa? Sebagai penjelas. Ya, sebagai penjelas paragraf pertama, paragraf keduanya. Kalau penyelesaian, enggak ya, malah kan masalahnya di paragraf pertama. Oke, berarti yang D. Oke, Ibu lanjut di soal berikutnya. Nah, soal berikutnya adalah kelemahan dari teks di atas. Kelemahannya apa ini? Kira-kira kelemahannya. Oke, kan tadi bahas banjir ya, masalah banjir di Jakarta yang paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua membahas analisis atau hasil risetnya. Nah, kalau kita ke yang A, paragraf kedua tidak mempunyai gagasan pokok. Punya dong, kan ini hasil riset, ya kan? Tadi gagasan pokoknya adalah hasil riset dari Katarina Carles. Ya berarti punya. Kalau yang B coba. Yang B itu adalah gagasan paragraf pertama dan kedua tidak berhubungan. Apakah tidak berhubungan? Berhubungan. Kan tadi ini penghubungannya sebagai penjelas paragraf pertama ya. Berarti dia berhubungan. Kurang tepat. Kalau opsi ketiga atau C, teks tidak mendeskripsikan hasil analisis ahli terkait topik. Karena ada di paragraf 2, hasilnya apa tadi? Nah, penanganan banjir di Jakarta selalu mengandalkan infrastruktur sebagai solusi. Nah, solusi lain dari permasalahan banjir itu belum ditemukan ya. Kan hasilnya itu, berarti kan ada pemaparannya. Nah, kalau yang D, belum terdapat solusi lain. Nah, solusi lain dari permasalahan banjir seharusnya segera ditemukan. Kalau seharusnya segera ditemukan, berarti dia belum ditemukan. Berarti yang D. Oke, nomor 17. Oke, nomor 17 ya. Manakah di bawah ini yang merupakan simpulan yang tepat untuk teks di atas ya? Simpulannya apa simpulannya kira-kira? Masalah banjir di Jakarta yang selalu mengandalkan infrastruktur sebagai solusi. Apa ya masalah banjir di Jakarta selalu mengandalkan infrastruktur? Ya ya, tadi dipaparkan. Nih, selalu mengandalkan infrastruktur. Berarti dia mewakili kan, betul. Kalau masalah banjir di Jakarta tidak berdampak pada peningkatan, nah berdampak kan tadi di tempat lain, nah ada dampaknya kan, kurang tepat berarti. Tidak diatasi dengan serius. Nah ini tidak dibahas di dua paragraf ini. Masalah banjir di Jakarta mendapatkan kritik dari peneliti bidang geografi dan lingkungan. Dia bukan kritik sih, dia menemukan ya, meneliti gitu, bukan mengkritik ya. Kalau yang masalah banjir di Jakarta terjadi pada era pemerintahan modern dan dikelola dengan baik. Tidak dipaparkan juga. Berarti memang yang A gitu. Baik. Kita lanjutkan di Salindia terakhir ya. Bagus dulu. Nah, ini Salindia terakhir. Ya. Nah, ini nomor 18 masih berkaitan dengan paragraf tadi nih. Yang termasuk opini. Ciri opini itu apa?
opini adalah belum terjadi ya. Opini ya, ini ya, sini ya, belum terjadi. Kalau wilayah Jakarta sudah dilanda banjir sejak belasan abad lalu atau tidak, tepat bisa ya, opini itu belum terjadi atau tidak tepat. Dipaparkan tidak tadi? Nah, ini opini, dia yang belum terjadi, atau pendapat itu juga opini. Kira-kira yang A tepat atau tidak? Wilayah Jakarta sudah dilanda banjir sejak belasan abad lalu. Fakta ya ini. Nah, Ibu kasih simbol F. F itu fakta. Permasalahan, kalau yang B, permasalahan banjir tersebut seakan menjadi bencana alam rutin setiap tahun. Nah, ini juga fakta kan? Kan memang rutinan kan? Kemudian yang C, lebih dari itu, pendekatan infrastruktur saja tidak mengatasi penyebab utama banjir. Nah, betul kan fakta? Tadi memang nggak hanya infrastruktur kan, tapi juga cara penanggulangan banjir. Ada solusi lainnya gitu kan tadi. Jadi ini fakta. Kalau yang D, solusi lain dari permasalahan banjir ini sudah seharusnya segera ditemukan. Nah, ini kenapa? Ini kira-kira dia fakta atau opini dan kenapa? Dia termasuk opini ya. Kenapa opini? Karena ada saran nih, segera. Seharusnya segera itu berupa saran ya. Jadi opini juga bisa berupa saran. Karena dia belum terjadi ya tadi. Kalau yang padahal pendekatan infrastruktur memiliki dampak lingkungan dan peningkatan risiko banjir di tempat lain. Iya, tadi udah dijabarkan sebagai kalimat fakta di teks tersebut. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, Ibu lanjutkan ke nomor 19. Berdasarkan konteks kalimatnya, kata yang mengalami perubahan makna terdapat pada kalimat. Nah, perubahan makna. Berarti kita harus apa? Kita harus ke opsi jawabannya ya. Perubahan makna itu apa? Pergeseran makna dari bahasa aslinya ya. Perubahan itu adalah pergeseran ya. Coba kita ke kalimat 1. Ada makna apa ini? Pergeseran ya. Pergeseran apa makna? Kita ke kalimat 1 dulu. Selama Euro 2020, nah, Mancini telah memberikan kesempatan tampil kepada 25 dari 26 nama pemainnya. Nggak ada pergeseran makna ya. Kalau kalimat 2, satu-satunya pemain skuad Italia yang belum diberi kesempatan bermain adalah kiper pelapis asal Napoli, Alex Maret. Nah, skuad kan tim ya, berarti tidak pergeseran. Kalimat 3, keputusan itu berasal dari pengalaman buruk Mancini pada Piala Dunia 90. Nah, nggak ada juga katanya. Kalimat 4 coba. Waktu itu Mancini tergabung dalam skuad Italia arahan Azeglio Vicini yang sukses mengakhiri turnamen sebagai peringkat ketiga. Tetapi sepanjang Piala Dunia 90, Mancini tak semenit pun diberi kesempatan bermain. Nggak ada perubahan maknanya ya. Coba kalau kalimat 5 ada nggak ini? Memori buruknya sudah lenyap dan Mancini menebus memorinya itu di Euro 2020 dengan memberikan jam terbang untuk 25 pemain pilihannya ya. Ada nggak katanya ya? Ada kata menebus ya di kalimat 5 ya. Nih, di sini ada kata menebus. Menebus maknanya apa sih menebus itu? Dia membayar dengan uang ya, atau membayar dengan uang barang yang tergadai ya.
menggantikan barang terus ditebus kayak gitu kan, menebus. Tapi kan di paragraf ini bukan terkait uang ya, tapi maknanya adalah membalas ya. Di sini ada membalas. Berarti yang mengalami pergeseran makna adalah kalimat 5. Berarti jawabannya adalah yang E. Oke, soal terakhir nomor 20. Kata bermakna sama dengan dapat menggantikan kata bercetak tebal pada teks di atas adalah kesempatan ya. Kesempatan kira-kira yang sama maknanya adalah apa kira-kira? Taksa. Taksa itu apa? Kesempatan ya. Tapi kesempatan apakah juga kesempatan? Kesempatan apa-apa? Taksa itu. Taksa itu lebih dari satu ya. Ya, lebih dari satu ya. Kalau tulat, tulat itu maknanya apa? Hari sesudah lusa ya. Tulat itu hari sesudah lusa. Kalau niscaya, niscaya itu maknanya adalah niscaya tentu. Kalau kans, kans itu bermakna kesempatan. Berarti yang namanya kesempatan adalah kans ya. Kalau claim itu artinya pengakuan ya, pengakuan sesuatu. Oke, hari ini pembahasan PPU sudah sampai di sini dulu ya. Ini untuk pembahasan dari 3 nomor terakhir. Ibu cukupkan untuk hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa bertanya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.